Sambil nunggu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak ya, maaf tadi sinyal. Tadi kita udah mulai sinyalnya tiba-tiba hilang. Ibu Leninya di sekolah, jadi kalau di sekolah tuh sinyalnya naik turun ya. Mohon dimaafkan ya. Tadi kita lagi asik nyanyi-nyanyi, tiba-tiba sinyalnya jadi hilang. Anak-anak apa kabar? Baik. Baik. Ya, kita bagi rapotnya kita besok ya, secara daring itu juga. Ya, Bu. Ya, sip. Gimana di rumah? Apa aja kegiatannya? Main bola, mengaji. Oh iya, bagus ya Arif. Main bola, mengaji, apalagi? Baca buku ya. Oke. Nah, hari ini kita mulai saja ya bisi siang tuh. Tadi udah banyak kan, tiba-tiba sinyal hilang, harus ganti link ya. Bolehnya jadi ketutup ininya. Tiba-tiba jadi hilang, jadi pindah lagi. Oke, hari ini Ibu maunya kita ada di kelas ya, tapi kita sudah ada di PT, udah PJJ ada di rumah. Hari ini Ibu mau menyampaikan, kita diskusi tentang keyakinan kelas ini ya. Kita sekarang lagi musim apa ini kalian seperti ini? Karena apa? Karena COVID. Nah, karena ada COVID. Kalau ada COVID harus pakai apa nih kayak gini? Masker. Harus pakai masker ya. Nah, kalau ada COVID kan harus pakai masker. Itu kalau pakai masker itu peraturan atau keyakinan? Karena takut ada COVID atau karena aturan disuruh sama pemerintah? Aturan. Nah, itu ya. Memang betul ya. Memakai masker itu adalah aturan. Tapi sebetulnya itu adalah keyakinan ya. Keyakinan karena apa? Karena kita yakin ada COVID, kita takut ada COVID, jadi pakai masker ya. Iya gitu. Ya gitu ya. Jadi pakai masker. Nah, itu adalah keyakinan. Kemudian apalagi peraturannya, misalnya anak-anak usia sekolah dasar harus sekolah. Kenapa coba harus sekolah? Peraturan atau keyakinan? Sekolah itu biar apa? Biar pinter. Nah, yakin kan kalau dia pergi sekolah atau belajar itu menjadi pintar ya. Nah, itu juga keyakinan sebetulnya. Itu keyakinan, bukan peraturan. Misalnya memang peraturannya anak-anak usia 7 sampai 12 tahun harus sekolah gitu ya. Nah, itu adalah peraturan pemerintahnya misalnya. Atau kayak kemarin, anak usia 6 sampai 11 tahun, 12 tahun itu harus divaksin, itu aturannya. Padahal itu suatu keyakinan supaya kita sehat, seperti itu ya. Jadi ada sebetulnya ada perbedaannya ya antara keyakinan dan peraturan. Terus apalagi? Kita sayang sama teman karena apa? Karena saling harus apa? Sayang sama teman? Saling menghargai ya. Kita juga sama teman saling menyayangi. Kemudian kita juga peduli sama teman ya. Nah, kalau ada teman yang sakit itu kita
peraturan atau keyakinan kita peduli pada orang lain? Peduli ya, kita sayang sama teman. Nah itu ya, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas nih, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas nih. Oh iya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dari keyakinan diri sendiri. Misalnya Arif ini bukan Arif aja, semuanya Yopi, Jelita, Melda, Humaira, Marsa, Hanifa, tadi ada Palah dan lain sebagainya. Hari ini Google Meet bersama Bu Leni karena ingin pintar, ingin belajar, karena yakin kita harus semangat ya, semangat belajar untuk mencari ilmu. Nah itu keyakinan kelasnya adalah anak-anaknya semangat. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian apa tuh namanya? Yang kemarin kita divaksin dan kita setiap hari memakai masker. Berarti keyakinannya apa? Kami peduli pada diri sendiri dan teman, ya. Peduli. Jadi kita tidak mau menularkan dan tidak mau tertular, katanya gitu, ya. Itu adalah satu keyakinan juga. Yang ketiga, kalau misalnya ada teman yang sakit, kita menengok misalnya atau menjenguk. Misalnya ada juga tetangga yang meninggal, kita melayat. Nah, seperti itu. Keyakinannya apa? Nah, karena kita saling menghormati dan saling menyayangi, itu keyakinannya ya. Jadi Bu Leni mau menuliskan nih keyakinan kelas. Keyakinan kalau di apa? Kalau di kelas, kalau kita ketemu di kelas, Ibu pasti kita nempelin di papan tulis gitu ya. Keyakinan kelas 2 nih. 1. Nah, 1, kami guru dan murid saling menyayangi. Nih, keyakinannya saling menyayangi ya. Berarti kita harus saling menyayangi dengan ya, saling menyayangi dengan teman. Di kelas itu tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh jahil ya. Kemudian yang keduanya, kalau sekolah, kalau datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tepat waktu dan giat belajar, namanya apa keyakinannya? Semangat semangat belajar. Terus yang ketiganya, kita juga harus memakai masker sama apa tadi? Vaksin kata Ibu berarti apa? Kita peduli dengan teman. Peduli dengan teman atau sesama ya. Nah, itulah keyakinan kelas kita ya. Yang harus menjadi dasar kalian menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saling menyayangi, semangat. Nah, coba Ibu Leni ulangi lagi. Hari ini kalian ikut Google Meet dengan Bu Leni, termasuk keyakinan kelas yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? 2. Nomor 2. 2. Nah, pinter ya, nomor 2, semangat belajar. Kemudian kalau datang ke sekolah tepat waktu, masuknya keyakinan yang mana? 2. Iya. Sekarang di kelas baik sama teman, sayang sama teman, berbagi dengan teman. Ke mana? Ke 1. Pinter Yopi ya. Yang ketiga, divaksin, diimunisasi. Nah, beda ya vaksin dengan imunisasi. Imunisasi itu yang DT ya. Imunisasi DT itu untuk diri sendiri juga, terus juga untuk orang lain supaya nanti kalau kamu misalnya
kena paku atau apa tidak menjadi sakit, tidak merepotkan rumah sakit juga gitu orang tua dan lain sebagainya. Kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak tuh termasuk keyakinan yang mana? 3. Vaksin Tiga. kemarin yang 3. Pinter ya. Alhamdulillah. Siapa itu? Oh, ini apa? Ferdi udah diukur rambutnya, Ferdi? Udah. Bagus ya. Nah, itu bagus ya. Terus ini sama Bu Leni kok kelihatannya makin pada gendut ini teh? Makin gemuk pada banyak makannya ya? Iya. Nah, gimana kemarin udah divaksin pada lapar terus? Enggak. Enggak. Hebat berarti. Siapa yang lapar terus? Siapa yang lapar terus? Kalau Bu Leni dulu pas waktu divaksin pertama lapar terus. Terus ngantuk terus. Ada nggak yang seperti Bu Leni? Enggak. Apa yang dirasakan? Nggak ada rasa apa-apa? Enggak ada. Hebat ya, berarti ini kuat-kuat nih. Fisiknya kelas 2 ini kuat-kuat. Ada nggak yang sakit? Yang panas? Enggak. Enggak. Oh, alhamdulillah ya, nggak ada yang panas, nggak ada yang meriang. Enggak. Yopi gimana Yopi? Kemarin katanya Yopi sakit nggak? Pusing sedikit Bu Guru. Pusing? Ya. Oh, terus gimana? Banyak makan ya? Banyak Iya, Bu makan. Nah, iya. Ada yang mau menyampaikan ke Ibu? Ada? Humaira gimana Humaira? Ibu ini pinjam HP saudara. HP-nya Oh, nge-lag iya. yang aku maksud. Oh, iya. Nggak usah tuh, nggak apa-apa. Nggak usah ikut ke Google Meet kalau nggak ada. Jangan, atuh teh poekeun nyebutna. Kalau nggak ada kuota, nggak usah ikutan Google Meet ya, nggak apa-apa. Ini mah yang ada kuota aja. Kan kemarin ada kuota kementerian, masih ada kan? Nah, iya kalau yang Bu. ada kuota, Denny keluar dulu. iya nggak apa-apa. Kameranya nge-lag. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita sebentar lagi mau udahan kok. Cuma Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Nah, oke. Nanti kan tadi udah ada 3 tuh keyakinan kelasnya, nanti sama Ibu Leni juga di share ya di apa tuh namanya, di WA grup. Nah, nanti keyakinan kelasnya ini ntar ibu foto dulu ya, biar nanti kalian bisa memakai Canva, bisa membuat ini memakai Canva ya, kan kalian sudah pintar nih ya. Nah, ini masukin dulu ke sini. Oke, kita masukin dulu ke grup biar nanti ada tulisannya ya. Keyakinan kelas 2 kita ada 3. Saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman atau sesama ya. Jadi seperti itu, semuanya harus kompak, harus saling sayang menyayangi, harus akur ya. Di rumah juga sama, tidak boleh bertengkar dengan teman, harus nurut sama orang tua, patuh sama orang tua. Nah, kalau patuh sama orang tua, nurut sama mama, termasuk keyakinan yang mana? 1, 2, atau 3? 1. Iya, 1. Kalau di rumah semangat belajar walaupun lagi libur, baca buku. 2. Pintar ya. Kalau di rumah ada tetangga yang sakit, 3. masuknya keyakinan kemana? Hebat ya. Alhamdulillah anak kelas 2 semuanya sudah mengerti apa itu keyakinan kelas. Bukan hanya peraturan ya. Kalau peraturan ada sanksinya. Kalau tidak taat nanti ada sanksi. Kalau keyakinan mah enggak, tapi kita melakukan sesuatu karena kita ada motivasi dari diri kita sendiri. Ya tidak apa-apa ya, tidak apa
apa-apa. Tadi sudah masuk ke link yang satu, kemudian bolehnya kehilangan sinyal. Nah, oh ini pada masuk. Bolehnya kehilangan sinyal. Jadi pindah lagi deh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sama Ibu? Gak ada. Ya. Udah pada kemana nih? Mau pada kemana mic-nya? Liburannya mau pada mana? Ada yang mau mudik? Yopi mau mudik nggak? Gak. Marsa mau mudik? Enggak. David? Enggak. Mapel enggak? Semuanya nggak ada yang mudik, semuanya di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Itu saja. Nah, sekarang Biani mau bertanya. Sebutkan 3 keyakinan kelas 2. Siapa yang bisa? Satu. Apa tadi? Yani Saling menyayangi, menyayangi. Yang kedua, semangat belajar, belajar. Yang ketiga, peduli lingkungan, peduli sesama, peduli teman. Ya, terima kasih Arif sama Melda. Udah bisa ya. Itu saja dari Ibu, cuman sebentar kita ya. Ijal, apa kabar Ijal? Ijal semangat di rumah? Nah, kalau Ijal di rumahnya enggak semangat membaca, berarti Ijal melanggar keyakinan yang kedua. Ijal juga semangat dong ya, semuanya sini semangat. Aduh, David, apa kabar David? tadi udah bilang. David semangat belajar di rumah? Semangat ya, ya. Oke, semuanya semangat. Alhamdulillah. Oke, udah. Itu saja ya. Dari Ibu tadi kita ini baru masih ada yang baru masuk, nggak apa-apa Destiani. Itu saja dari Ibu sebelum sebelum menutup Google Meet. Kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah. Doa mau pulang gimana? Wah, asri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Selamat berlibur. Assalamualaikum. Ayo mau keluar. Boleh mau keluar juga boleh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guruku yang hebat, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya bersama saya di malam ini. Semoga waktu yang diinvestasikan, semoga waktu yang diluangkan Allah balas dengan penuh dengan kebaikan ya. Saya tidak bisa memberi reward apa-apa istilahnya seperti itu. Hanya bisa mendoakan semoga ibu bapak guru hebat di sini semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita berdoa dulu sebelum memulai acara ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, doa selesai ya. Oke, nih saya
sambil menunggu rekan yang lainnya, di sini ada berbagai guru dari Kota Bandung, ada Bu Yeti Evana dari Taruna Bakti, Ibu Puji dari Cempaka Arum, Bu Nati dari Panyilekan, Ibu Lilis dari Embong, Bu Nina dari Cijawara, dan Bu Yanti dari SDN 086 Cimincrang ya. Juga ini ada ini sahabat saya dari Jakarta. Nah, gitu. Kemudian kita sambil menunggu ya, acara apa sih ini? Ini adalah sebuah pengimbasan dari program guru penggerak yang saya ikuti gitu ya. Kami para CGP disahkan melakukan pengimbasan modul 1.4. Kita CGP itu ada beberapa modul ya. Kita baru modul 1 dan modul 1 itu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, 1.4 ini pengimbasannya kita harus ke rekan, sesama rekan guru yang lain di sekolah atau di KKG ceritanya atau di komunitas yang lainnya. Saya mencoba untuk di komunitas yang lingkungan terdekat lah, intinya seperti itu. Dalam hal ini kita hanya sharing saja ya Bapak Ibu, bukan berarti saya inilah menggurui, bukan ya, tapi kita akan sharing saja karena mungkin saya yang lebih dulu mendapatkan modul ini sehingga saya harus mengimbaskan kepada rekan guru yang lainnya. Nah itu ya. Baik, saya izin untuk mempresentasikan ini dari Canva aja ya saya teh. Karena kalau dari PowerPoint tadi udah dari PDF kan agak kesulitan. Nah ini ya. Ini saya buat pakai Canva. Oh bentar nih, saya juga jadi ini. Mana-mana. Jadi bentar. Oke, ini siapa? Oke, sip. Saya jadi admin juga, jadi ini jadi balik. Oke, gini ya. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang budaya positif. Ini modulnya budaya positif. Latar belakangnya ini ya. Sekolah sebagai tempat pembentukan karakter. Seberapa besar pendidikan di sekolah berdampak pada pendidikan karakter murid. Nah, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju kalau sekolah itu sebagai tempat institusi pembentukan karakter? Boleh? Setuju. Setuju ya. Nah, walaupun misalnya di rumah anak-anak lebih banyak waktu ya, tapi seenggaknya lah di sekolah juga kita harus tetap ya memberikan masukan-masukan atau pembentukan karakter positif yang baik gitu ya, budaya-budaya positif. Seperti itu. Karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu karakter seperti apa yang baik itu? Boleh open mic? Saya ingin Bu Eva apa tadi raise hand? Oh Bu Gina ya boleh karakter apa aja ya yang harus dimiliki oleh murid kita? Siapa dulu? Boleh siapa aja? Boleh Bu Puji? Acung, aku. Sok, mangga Bu. Sok, siapa? Raise hand dikit. Raise hand-nya. Kebetulan kan aku saya teh pernah ikut profil pelajar Pancasila. Nah, itu betul di mana? Nah, itu kan ada 6 profil pelajaran Pancasila, itu semuanya insya Allah terbentuk di sekolah. Jadi saya setuju, walaupun waktunya sebentar, setidaknya mereka sudah berinteraksi lah dengan ke-6 profil tersebut. Sisanya mungkin di rumah gitu teh tidak kita sadari lah, padahal kita teh udah semuanya udah masuk ke 6 profil itu. Ya begitu, mungkin yang lain bisa ada yang menambahkan. Boleh Bu Gina mau menambahkan? Bu Eva ayo. Bu Eva setuju ya?
Dengan Sabari setuju ya. Eh, saya di visi kemarin ya, tugas sebelumnya gitu. Di dalam budaya positif ini juga sama. Jadi kita itu para CGP di ditanyakan gitu ya. Oh maaf nih, saya kok belum share screen juga ya. Ditanyakan untuk membayangkan sekolah seperti apa gitu yang diimpikan. Coba aku mau nanya ke Ibu Yeti ya. Boleh Bu Yeti? Boleh, Bu. Boleh ya. Bu Yeti, Bu Yeti memimpikan sekolah seperti apa? Sekolah yang tadi sudah diceritakan juga ya sama Bu Puji dengan profil pelajar Pancasila, jadi lebih menanamkan ke karakter, karena dengan karakter atau sifat yang dimiliki anak sejak dini itu akan lebih baik untuk pengembangan di dunia pendidikan gitu Bu Leni. Jadi karakternya apa aja masih ingat? Jujur, berakhlak mulia, apalagi ya Bu Puji ya. Yo, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, apalagi ya, mandiri gitu. ya mandiri, gotong royong, apalagi. Ayo, pertama apa? Berakhlak, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah itu. Ya, yang kedua gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis gitu. Nah, itu ya memang karakter yang yang diharapkan oleh pemerintah ya. Tentu saja sebelum menerapkan karakter kepada anak, kita kan sebagai gurunya harus memiliki karakter seperti itu ya. Betul. Setuju ya? Setuju. Itu ya. Jadi kita sekarang pemerintah concern terhadap penanaman karakter baik gitu. Nah ini budaya positif. Tadi saya sampai lupa nih, budaya positif udah mengerti kan ya? Budaya positif itu apa sih? Bu Puji boleh open cam, open mic. Budaya positif itu budaya-budaya yang apa? Budaya-budaya yang bagus lah ya. Aduh. Ya. Budaya positif. Coba yang lain dulu ah. Yang Bu lain siapa mana? nih? Yang Bu muda-muda, Bu Yeti, Bu Gina. Bu Gina, apa Bu Gina? Budaya positif ya. Budaya positif itu budaya yang yang memberikan pengaruh baik kepada kita semua gitu. Baik itu dari karakter apapun ya, terutama kalau budaya positif itu yang lebih utama ditanamkan yaitu budaya karakter religi ya Bu. Kalau menurut saya budaya karakter religi, kalau sudah terbentuk budaya karakter religi, budaya yang selanjutnya juga bisa di-cover gitu, kayak seperti jujur, peduli dan sebagainya gitu. Itu pun yang di profil pelajar Pancasila itu sudah meng-cover semuanya gitu. Jadi yang utama itu budaya karakter religi yang utama, karena dengan religi itu semua bisa meng-cover gitu. Semua bisa meng-cover yang lainnya seperti itu. Jadi di sini guru harus memberikan contoh tauladan yang baik itu seperti apa kepada murid-muridnya, seperti itu ya Bu ya. Jadi yang utama yang kita perankan budaya positif di sekolah itu adalah budaya karakter religi, seperti yang tertuang di profil pelajar Pancasila kan, itu beriman dan bertakwa kan itu. Kalau itu sudah tertanam, itu sebagai, jadi penguatan intinya ada di situ. Penguatan intinya di situ gitu. Kalau penguatan intinya sudah terbentuk, mudah
karakter-karakter lain yang akan dibentuk mudah gitu karena anak sudah paham gitu. Itu mungkin itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Gina ya. Ya, Yang- mangga sami-sami. Oke ya, jadi kita semuanya sepakat ya untuk menanamkan budaya positif di sekolah, kitanya dulu lah. Oke ya, kepada murid kitanya dulu, yang gurunya yang jadi suri tauladan. Nah, itulah dalam modul budaya positif ini saya ada kata-kata yang menyentuh gitu ya. Katanya gini, kita sudah takdir lah ya, takdir hidup kita sudah ada di rel ini, di rel untuk menjadi teladan istilahnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bertanggung jawab atas takdir inilah. Jadilah guru yang, kalau bahasa saya, guru yang dirindukan. Jadilah guru yang digugu dan ditiru gitu ya. Ini intinya seperti itulah. Jadilah guru yang digugu dan ditiru. Jadi memang penguatan karakter itu sebelum ke anak, kitanya dulu, karena anak itu memang peniru ulung ya. Anak itu melihat. Nah, boleh saya tahu contoh karakter apa yang harus kita tampilkan di sekolah ataupun di luar sekolah gitu ya? Banyak ya. Ya seperti itu banyak ya. Nah, banyak lah ya. Pokoknya mah anu baik, anu saya lah, intinya seperti itu ya. Katanya guru mah dari cara jalan, cara bicara dan lain sebagainya itu akan dilihat sama anak gitu ya. Nah, seperti itulah, akan dicontoh, akan Ya, betul. Berat sekali ya tugas kita gitu, tapi itu adalah kalau di modul saya baca pilihan. Tapi kita intinya gini, mau memilih, kita sudah ada di rel eta tah bade kumaha orang teh mau menampilkan sosok kita yang bagaimana. Jadi tapi digiring kita untuk ya udah menampilkan yang baik gitu. Jadilah guru yang baik gitu kan. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini kan adalah satu kebaikan gitu ya. Betul. Nah, gitu ya. Nah, itu satu bagian dari modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, banyak hal ya, kita sudah tahu apa saja, pasti ibu bapak di sini sudah pada paham lah apa saja yang ini. Kalau misalnya di sekolah kita tuh kan yang di Kota Bandung ada namanya 5S, tehnya senyum, sapa, salam, sopan santun gitu ya. Seperti itu juga sebuah budaya di setiap sekolah yang harus dibudayakan lah, seperti itu. Kemudian kalau ada yang pernah mendengar paparan dari Pak Kadis di Kota Bandung, kita kan kalau misalnya seseorang yang seperti pramugari, dia berperilaku sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, kalau guru mah kan harus dengan hati gitu. Kalau hanya dengan SOP itu, kalau dia sudah beres tugas ya udah, dia akan berubah gitu ya. Nah, kalau guru mah SOP-nya kalau bisa mah gitu ya, kalau dibilang mah, kalau saya menganalogikan SOP-nya tuh 24 jam. Jadi guru mah menampilkan karakter baik atau misalnya pelayanan yang paripurnanya itu kita mah 24 jam ya ibu-ibu. Apalagi lagi daring kayak gini kan, melayani anak kita full gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa seorang guru mah mungkin datos uih jam absen, jam misalnya tamu tilu, terus saya jadi jutek, enggak, katanya gitu. Jadi kalau misalnya pramugari mah dia udah beres penerbangan, dia langsung bisa jutek lagi lah gitu. Kalau di pesawat mah dia teh bager gitu kan, senyum, ramah, sopan, salam, sopan santun gitulah. Nah, kalau guru mah walaupun setelah pulang absen terus tiba-tiba ketemu di luar sama anak, kan harus menampilkan tetap gitu ya perilakunya yang memang baik lah seperti itu. Dan kita percaya ya, kita sudah paham lah semuanya bagaimana perilaku yang baik. Kemudian yang kedua nih, saya akan
sharing juga tentang 5 posisi kontrol guru gitu ya. Model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Ibu-ibu sudah terlihat slide saya? Terlihat. Ini ya, 5 posisi kontrol guru. Nih, ada guru yang penghukum, ada guru pembuat orang merasa bersalah, ada guru sebagai teman, dan ada guru sebagai pemantau juga sebagai manajer nih. Nah, apa sih guru penghukum? Bu Puji mungkin tahu apa guru penghukum kayak gimana, Bu Puji? Waduh, eta yang memberikan sebuah kebalikannya dari reward. Contoh, kesiangan. Kesiangan teh kadang-kadang ada yang di depan dulu, ini dulu, bla bla bla. Kalau saya suka gini dulu. Ke anak ya itu jangan dicontoh lah. Saya mah bukan lari atau apa ya, tapi kalau yang kesiangan mah kalau saya mah nggak pernah ada, kecuali kalau yang ada yang protes nakal, dinakalin gitu. Ibu si anu nakal bla 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 bla. Cek, oh iya, sini bersihin kamar mandi. Oh iya. Nah itu ya guru penghukum. Nih katanya gini, seorang guru penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ya seperti tadi, suruh lari gitu ya, ataupun verbal. Nah itu guru penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih giat lagi. Guru-guru, bentar ini ada yang masuk. Bentar ya saya. Oke. Ya, Parija selamat datang. Nah, guru penghukum itu bilang gini, patuhi aturan saya atau awas ya kamu. Kamu selalu aja salah. Selalu pasti kamu mah. Selalu yang terakhir selesai. Nah itu guru penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya harus ngikutin saya. Guru killer ya, dosen killer lama-lama gitu. Oke, aduh ini ada. Oke. Ya, Bu Ida, ayo masuk Bu. Ya, oke ya. Kemudian guru pembuat orang merasa bersalah. Nah, gimana coba ada yang tahu? Biasanya posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu ya. Bersalah dan rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya pokoknya mah membuat orang jadi anak-anaknya di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu guru pembuat orang merasa bersalah. Itu ya. Ini tuh gimana sih? Tuh, udah makanya misalnya itu ya, pokoknya mah ibu kecewa dengan kamu. Nah, kita pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Nah, ini gimana guru sebagai teman nih? Pada tahu pasti ya. Siapa yang mau menyampaikan ininya? Pendapatnya? Siapa? Ayo, pada diam nih teh ibu-ibu. Kayak saya aja ya. Nih, katanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak ada bantuan Bapak selama ini. Gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi posisinya sebagai teman lah ya. Tapi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang gitu ya. Ada hal negatif juga gitu ya. Guru sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid akan kecewa gitu ya. Jadi ini ada positif dan negatif lah ceritanya ya kalau guru sebagai teman. Gitu. Mungkin anak juga jadi tidak ini gitu ya, kurang menghargai gitulah atau manja atau apa misalnya seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu guru monitor atau guru pemantau. Monitor nih kayak laptop, kayak ini ya, komputer. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nih, jadi dia selalu bilang gini kalau guru yang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa, gitu ya? Peraturannya apa? Jadi dia selalu menyampaikannya ke ada peraturan-peraturan. Kamu teh melanggar aturan ini teh misalnya kayak gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data dan lain sebagainya. Posisi ini akan menggunakan stiker, nih, slip catatan, daftar cek. Nih, lihat nih, ibu, nih kamu lihat nih, misalnya Word ibu atau catatan buku nilai ibu. Nih kamu ini tuh ngerjakeun misalnya tanggal segini kamu ini misalnya. Nah itu guru yang pemantau ya, guru monitor gitu ya. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini tidak apa-apa gitu. Tapi nanti muridnya mungkin jadi nama itu ibu guru atau polisi misalnya gitu ya. Nah ini yang ideal katanya kita itu guru sebagai manajer. Waduh. Posisi terakhir manajer yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana posisi teman, pemantau, dan dengan demikian bila jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut yang dilakukan. Jadi misalnya gini, apa yang kita yakini, jadi ngobrol lah. Posisi manajer ini dia itu bisa sebagai teman, pemantau, atau dia juga tapi dengan diskusi lah seperti itu ya. Jadi ada di manajer itu ada dia sebagai temannya, ada pemantaunya, dan ada dia sebagai manajernya. Dia bisa berdialog win-win solution. Win-win solusi menang-menang gitu ya dengan murid. Nah, jadi jika kamu memperbaiki ini misalnya hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Pokoknya komunikasi yang dialogis intinya seperti itu ya. Manajer itu mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Kalau misalnya ada yang salah misalnya ya, ada murid yang melanggar aturan seperti itu. Nah ini bisa terlihat nggak ya? Nih ada guru penghukum, tindakannya dia memarahi, mengkritik gitu. Kemudian perkataannya ini seperti ini, akibatnya seperti ini. Akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya dan tugas sekolahnya. Kadang-kadang kalau guru penghukum tuh murid jadi apatis gitu ya. Terus kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, murid merasa bodoh dan nakal. Yang ketiga sebagai teman ini merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Nah ini juga biasa dasi ibu mah moal nanaon gitu. Kadang-kadang seperti itu juga kurang baik katanya. Kemudian yang pengawas, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya gitu. Dia selalu hitung-hitungan lah gitu ya. Kalau nggak gini, kalau nggak mengerjakan apa kayak gitu. Yang ini yang ideal. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi muridnya tuh timbul kesadaran. Kalau yang guru manajer, dia timbul kesadaran murid untuk melakukan yang terbaik, gitu katanya ya. Motivasinya jadi intrinsik. Kita harus sebagai guru kita harus dituntut untuk membuat murid memiliki motivasi internal. Dia misalnya mengerjakan tugas ya karena saya bertanggung jawab, karena saya ingin bisa gitu ya, karena saya ingin lulus, dapat nilai dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena takut, bukan karena takut misalnya ada konsekuensi gitu. Nah itu katanya kurang baik ya. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan. Nah, lanjutkan ya. Nah, anak itu katanya ada kebutuhan yang kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Juga ini yang yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dalam modul CGP ini saya memang mendapatkan materi tentang teori kebutuhannya ini, yang ada 5 ini dari William Glasser. Kalau saya biasanya melihat teori kebutuhan itu dari Abraham Maslow. Nah, kalau ini di CGP ini saya belajarnya ini gitu ya, teori kebutuhannya yang ini. Jadi anak melakukan suatu kesalahan, dia karena misalnya ingin mendapatkan pengakuan ya tentang penguasaan, ingin mendapatkan kebebasan dan lain sebagainya ya, ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang seperti itu. Contohnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan itu kenapa? Coba, ada nggak yang tahu? Si Doni teh suka ngambil makanan. Dia apa? Kebutuhannya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menyampaikan analisanya? Bu, boleh diulangi Bu biar ini. Oke ya. Oh, makanya ada yang jawab tuh Bu. Oh iya, sok. Siapa yang jawab? Saya Bu. Sok, Bu. Ya, mungkin Kabita ya Bu ya. Kabita, betul Bulis. Kabita ya, Doni teh. Jadi bagaimana seorang guru nih yang tadi dilakukan Doni itu mengambil makanan temannya gitu ya. Jadi sebagai guru kita ini ditelusuri, mungkin kurang jajan. Nah, betul Bulis. Mungkin kabitaan ya, yang mungkin Doni itu sosialnya tuh tinggi ya, agak ya ekonomi ya sosialnya tinggi, dia berani untuk meminta, bagus juga daripada diam gitu ya. Ya, betul jadi ya. sebagai guru kita harus bisa memahami juga perlunya apa. Jadi kan tadi Bu Leni katakan tuh kita benar-benar 24 jam sebagai guru gitu ya. Nah, dari segi kebutuhan siswa seperti itu. Jadi kepedulian kita sebagai guru kepada siswa. Ya, betul Bulis. Nah, di dalam ada 5 ini ya. Apakah Doni butuh kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup? Tadi apa berarti Doni apa? Perhatian, kasih sayang. Masuk juga ya, perhatian, kasih sayang. Terus kemudian apa lagi ya? Mungkin Doni lapar ya. Iya, bisa juga ya. Doni lapar. Tadi bagus kata Bu Doni, bagus. Tapi mungkin nanti kita harus di segitiga restitusi itu di pembahasan selanjutnya nanti kita harus bagaimana menghadapi Doni seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kadang kita juga misalnya Doni Bu Gina tadi ingin diulang ya. Ceritanya gini Bu Gina, Doni itu dia sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan maksa gitu. Kira-kira ini di Doni teh kenapa maksa seperti itu? Nah, dia butuh apa gitu ya. Nah, seperti itu tadi betul ya Bulis, salah satunya itu. Alasannya mungkin dia bisa jadi gini, Doni cinta dan kasih sayangnya Doni senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika teman melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kadang-kadang anak yang kurang kasih sayang dia caper gitu ya. Di kelas tuh seperti itu. Terus ada juga yang gini, misalnya Bu guru saya padahal kan ada gini anak-anak kecil mah dia teh memakai misalnya kaos kaki baru gitu ya. Dia teh diacung-acungkan kakinya teh seperti itu.
Atau dia pakai bondu baru, bu guru lihat aku ini bondunya baru. Nah, itu berarti dia butuh apa? Butuh rasa apa ya, ibu-ibu? Cinta dan kasih sayang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semua perilaku anak yang misalnya kata kita teh melanggar aturan ataupun ya hal-hal yang aneh yang gitu, mereka itu ada motivasinya gitu ya, ada kebutuhan yang ingin mereka dapatkan lah, kebutuhannya tidak mereka dapatkan, seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar memaklumi lah, banyak memaklumi gitu. Kita harus melihat nih, contohnya misalnya ada yang kesiangan, ada ya, mungkin ibu-ibu juga pada melihat film ini. Ada yang kesiangan, kamu kenapa kesiangan terus? Padahalnya bu gurunya teh gening marah. Padahal dia itu menyuapi dulu ibunya geningnya yang sedang sakit gitu. Ada nggak yang pernah nonton film itu? Halo ibu-ibu? Iya, didengerin sambil ini. Bu Puji pernah menyimak ini Bu Puji Bu. pernah punya Bu Puji pernah punya pengalaman nggak ada anaknya yang misalnya kesiangan tadi, dia ditanya nggak sama Bu Puji atau langsung disuruh lari? Wah, paling kenapa udah diajarin ke anak-anak juga gini. Kan sekarang udah mulai PTM nih, 50%. Ya. Kadang-kadang anak teh lupa, saya teh kelompok apa. Dah gitu teh. Masuk aja, udah masuk dia rada kesiangan tuh. Asalnya menyelonong aja tuh anak teh. Aduh, udah lama mungkin ya Lupa. nggak diajarin. Makanya enggak, si anak teh udah mah kesiangan, nyelonong aja duduk teh. Nah, sama saya teh, sini nak, sini siapa namanya? Ini sini. Gimana? Kenapa? Terus nanti kalau kesiangan besok maaf Bu, saya kesiangan. Nah, itu untuk menghukum maaf, pegang kepala. Nggak berani. Iya. Gitu deh. Iya ya, nah seperti itu. Jadi kita itu berarti Bu Puji sudah guru sebagai apa tadi? Sebagai manajer ya. Bu Puji sudah. Jadi ditanya gitu, jangan langsung dimarahin dan lain sebagainya lah gitu. Kamu mau nih? Ya, nanti kalau misalnya alasannya gini, iya Bu, tadi saya kesiangan karena misalnya tanggal berapa sih kalau nggak salah? Bangunnya kesiangan. Nah, dia berarti kebutuhan apa? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Ada kucing banyak yang masih di kandang pada Kucing banyak. Kebebasan. Oh ya, itu siapa ya? Biarinlah. Oke ya, ibu-ibu mungkin nanti pokoknya sebagai guru ya kita harus banyak memaklumi lah. Seperti itu. Nah, ini bagaimana? Ini ada restitusi namanya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghukum gitu istilahnya ya. Bentar nih ada yang masuk lagi. Oh, Bu Nu. Ya, silakan Bu Nu. Nah, ini ya restitusi. Ini ada materi yang lainnya setelah kita. Ini restitusi ini untuk memperbaiki perilaku lah ya, karakter gitu ya. Restitusi bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang tadi ya, nah dia perlunya apa. Kemudian ini ciri-cirinya ya, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada tahapannya, bagaimana kita tahapan melakukan restitusi kepada anak. Misalnya gini, kemarin saya dalam demonstrasi kontekstual ceritanya gini, ada anak yang saya lagi menerangkan tentang profil pelajar Pancasila, kemudian ada anak yang membuli gitu ya, membuli temannya pendek, di grup temannya pendek misalnya gitu ya. Nah, saya ada hasil ya kelulusan
Oh, siapa ini? Terus Kak Gerpiji sawai. Kita yang Pak Faisal. Pak Faisal. Oh, Apa? Pak Faisal ya. Nah ya, pada saat restitusi apa dulu? Nah, saya menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Intinya kita ya kayak tadi kayak Bu Puji, siapa namanya? Gitu. Nah, itu udah proses restitusi, nggak langsung kamu ya gini. Dasar udah kesiangan, nyelonong kayak kucing. Nah, ya boleh seperti itu. Walaupun mungkin kita kadang-kadang juga lagi kesel atau Jadi apa. misalkan Jadi menstabilkan. Aku ituin dulu deh ya Pak tahun harap pinura Rijal, oke. Pak Rijal, maaf aku mute ya. Oke ya. Nah ini kita stabilkan dulu identitasnya ya harga dirinya gitu. Jangan langsung gitulah. Kalau lebih bagusnya kita empat mata ya. Kalau ada yang berbuat kesalahan tuh jangan langsung ditunjuk-tunjuk merenanya di depan temennya gitu, nggak boleh katanya gitu. Nah gitu ya. Kemudian yaitu Bu Puji seperti itu sudah melakukan seperti itu ya Bu Puji, bagus. Ini sudah nanya dulu lah. Kemudian keduanya validasi tindakan yang salah ya. Keduanya ke atas ini validasi tindakan yang salah. Misalnya gini, yang tadi saya lihat ya, kamu tahu nggak itu kalau misalnya kamu ada di posisi kemarin Toto ya yang jadi anak saya tuh anak murid saya gitu, maksudnya dibulinya gini, Toto pendek gitu loh, kalau kamu digituin mau nggak nyeri hati tuh misalnya gitu ya, seperti itu ya validasi tindakan. Iya Bu, ya itu salah, itu nggak boleh ya yang kayak gitu kan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Terus Bu Puji misalnya tadi kan udah menstabilkan identitas, dipanggil dulu gini-gini, namanya siapa dan sebagainya, ya dipahami dulu lah kebutuhannya apa. Kemudian validasi tindakan yang salahnya, ini kan kita belajar mulai jam berapa misalnya gitu ya. Kamu terlambat berapa menit. Nah berarti nanti kamu harus jam istirahatnya misalnya ditambahin, dikurangin ya, berarti jangan dulu istirahat lah istilahnya seperti itu ya. Terus validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kita tanya gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya gini, Bu saya tadi kesiangan karena bangunnya kesiangan, nah kunaon kesiangan, nah gitu. Jadi solusinya kalau lebih baik dia yang menciptakan lah gitu. Ya Bu nanti misalnya bangunnya kesiangan karena tidur malam, oh berarti besok kamu nggak boleh tidur malam lagi ya gitu. Tapi itu kalau bisa si kalimat yang baik, saya tidak akan tidur malam lagi, dari si yang bersangkutannya gitu loh ya, dari muridnya. Tapi kita giring gitu supaya dia dari dalam dia gitu, motivasi intrinsik ya, dari pemahaman dia lah, seperti itu. Nah yang selanjutnya kita kaitkan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya. Bolehlah mungkin kalau di sekolah kita ini memang saya juga ya, saya sampaikan ini namanya keyakinan kelas, itu hal yang baru lah bagi saya, karena kita kan taunya peraturan lah ya, peraturan sekolah gitu, peraturan kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh kesiangan. Ternyata saya dapat ilmu baru di CGP ini, ada namanya keyakinan itu memang kan misalnya gini, kita memakai helm karena peraturan atau keyakinan? Kalau pakai helm ke jalan raya, coba siapa yang mau open mic? Boleh? Halo? Keyakinan gimana Bu? Kalau sudah yakin berarti lebih dari aturan, Bu. Nah, itu ya Bu Gina mantap nih. Iya. Bu Gina sudah ini sepertinya sudah baca modulnya. Sudah mendapatkan. Enggak, menerka aja. Memang betul Bu Gina ya. Memang betul Bu Gina.
kita memang harusnya melakukan sesuatu tuh karena keyakinan dulu gitu ya. Karena keyakinan apa? Bisi amit-amit atau bisa mendalik misalnya. Bisi jatuh, kepala kita kan selamat gitunya. Kalau saya mah gini, ya misalnya kalau nggak pakai helm, keperempenan gitulah. Jadi bukan karena peraturan polisi gitu. Gitulah. Betul. Itu yang Betul. yang harus tertanam di anak-anak kita, keyakinan kelas. Nah, ini juga PR buat saya ya. Saya juga belum mendiskusikannya ini juga adalah satu PR saya di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Apakah ibu-ibu sudah memiliki keyakinan kelas bersama murid-murid di sekolah? Nah, nanti kita bikin ya. Jadi subhanallah ya, anak-anak kita itu memang anak-anak yang cerdas. Jadi dia itu jadi jangan dari kita ini nak peraturan sekolah, peraturan kelas. Kamu tidak boleh terlambat 15 menit, harus sudah ada nyampe sekolah. Kamu simpan buku pada tempatnya apa-apa. Nah, itu teh kalau bisa mah peraturan-peraturan itu teh hadir dari keyakinan yang diyakini oleh murid-murid kita gitu. Jadi kita teh harus mendiskusikan dulu. Kalau misalnya itu mah kayak kesepakatan belajar ya. Kan kita kan kemarin baru kesepakatan belajar lah ya, yang kita yang kita diskusikan bersama anak-anak. Nah, sekarang kita ada tambah lagi, yaitu keyakinan kelas. Apa aja? Misalnya saling menghormati, kemudian semangat belajar. Nah, kalau yang kesiangan tadi kayak Bu Puji itu, yang murid Bu Puji, berarti dia melanggar keyakinan kelas tentang semangat belajar karena dia datangnya terlambat. Nah, seperti itu. Nanti kita, dalam segitiga restitusi kita yang tahap yang ketiga kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau yang belum punya, berarti kita harus bikin dulu keyakinan kelasnya sekarang. Ini juga saya juga sama. Sebetulnya kan ini mah hal yang biasa lah seperti itu ya. Cuman ini tuh ya harus didiskusikan gitu dengan anak-anak. Jangan gini, ada abi mah murid lagi aralit keneh. Jangan ya. Kita tidak boleh menjudge anak walaupun dia kecil besar juga belum tentu ya dia bisa berdialog dengan kita. Coba kita ajak mereka untuk berdialog. Saya juga ini adalah satu PR, saya belum mendiskusikan keyakinan ini bersama mereka secara intens gitu ya. Baru ya ilmu baru nih. Ibu, betul Bu, ilmu baru. Saya kemarin juga pas kebetulan demonstrasi kontekstual saya syutingnya di kelas 6 ya. Saya kasih tahu aja lah keyakinan kelasnya apa gitu. Nah, nanti kita para guru ya, sepertinya ini akan seru Bu kalau misalnya kita berdiskusi tentang keyakinan kelas. Keyakinan diri dulu ya, keyakinan individu baru akan menjadi keyakinan kelas seperti itu. Nah, seperti misalnya memakai masker apa? Bukan karena peraturan, harusnya mah muncul dari keyakinan kalau aya virus teh nanti kita bisa kena gitu kan. Kalau kita udah yakin mah ya kita akan dengan sendirinya gitu melakukan sesuatu tuh dengan hati. Nah, itu yakin, intinya seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara memperbaiki karakter murid gitu ya. Mungkin ada yang mau bukan konsultasi, sharing atau ditanyakan gitu. Misalnya ibu bapak guru ada yang punya masalah apa di kelas dan bagaimana cara menghadapinya, boleh? Kalau masalah mah banyak Bu. Contohnya gimana Bu Gina? Contohnya masalahnya. Contohnya ya ini mas sharing aja ya. Ya. Mungkin dengan pembelajaran pandemi ini mungkin agak berbeda dengan biasanya gitu ya. Di situ kita banyak masalah mungkin ya, kalau saya menyebutnya masalah. Masalah kalau dari segi akademik mungkin ya Bu ya. Dari pengetahuan, mungkin dari literasinya jadi menurun gitu kan. Mungkin ini mah mungkin
kalau bahasa saya mah masalah mungkin ya, tapi kan ari di Merdeka Belajar mah itu teh bisa diatasi kalau kita gurunya senang, kan anaknya juga harus senang seperti itu. Jangan melulu mengedepankan pengetahuan gitu kan. Tapi kita itu sudah menjadi apa ya, budaya mungkin ya, sudah terbiasa gitu. Terus kemarin kan saya tuh suka ikut SIM PKB gitu ya, jadi tahu Merdeka Belajar, jadi sedikit-sedikit, jadi jangan ke arah akademik melulu gitu kan masih banyak yang harus diluruskan kayak karakternya. Ini budaya positif. Iya, seperti itu. Tapi kebanyakan yang dikeluhkan oleh guru-guru gitu ya. Nah, seperti itu. Aduh, si budak teh belum bisa perkalian gitu ya. Tapi kan itu anak juga tidak bisa disalahkan karena situasinya berbeda gitu. Situasinya berbeda. Kita juga jadi apa ya? Jadi si anak itu jangan disalahkan terus karena kita harus paham situasi yang berbeda. Terus apakah kita sudah maksimal memberikan pembelajaran kepada anak? Belum juga kan seperti itu. Yang saya lihat gitu ya dari kelas tinggi, anak kelas dari guru kelas tinggi. Jadi keluar dari kelas itu ya begitulah Bu. Apresiasinya, aduh si anak teh gitu. Padahal mah saya juga sih sama, tapi karena saya sudah punya sedikit referensi, oh berarti kita itu justru saya sadar bahwa metode yang saya kembangkan tidak tepat sasaran kepada anak itu ya wajar, seperti itu. Jadi benerlah kita itu harus belajar mengajar itu dengan senang hati dulu gitu kan. Karena itu kan tanggung jawab ya Bu ya. Tadi kan Ibu berbicara tentang tanggung jawab. Guru itu harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Berarti kalau sudah seperti itu kita itu harus ridho dengan situasi yang seperti ini, melibatkan anak yang memang pemahamannya dari segi pengetahuannya belum terlihat karena di era pandemi ini kan tidak maksimal kalau menurut saya Bu pembelajarannya, baik itu dari kitanya sebagai guru, pelayanannya juga tidak maksimal kalau menurut saya mah. Gitu. Jadi si anak teh karunya Bu tong disalahkeun wae. Coba atuh guru oge atuh sok emang udah benar 100% kita memberikan pelayanan baik. Nah, seperti itu. Hari masalah mah mungkin banyak ya Bu ya gitu. Iya betul ya. Nah, itu betul Bu Gina, itu Merdeka Belajar ya. Harusnya memang nanti ada saya juga di modul 2 katanya ada pembelajaran berdiferensiasi, teaching in the right level ya mungkin itu nanti akan saya sharing juga lah. Memang betul kalau apalagi sekarang ini sangat jomplang, ada yang kalau memang anaknya mungkin dasarnya pinter misalnya, dasarnya bisa pengetahuan untuk kepengetahuan gitu ya mungkin akan mudah lah walaupun di rumah. Tapi ada juga yang ya dengan pola asuh yang seperti itu juga akan kesulitan lah ya. Memang kita harus memanusiakan hubungan kalau Merdeka Belajar mah ya, namanya itu memberdayakan konteks. Itu ada banyak lah nanti kita sharing. Bu Gina alhamdulillah sudah mengakses SIM PKB seri guru Merdeka Belajar ya. Seperti itu, belajar itu bukan hanya untuk ujian kan, tapi untuk ujian itu. Tapi Bu Gina jangan khawatir, nanti di kurikulum prototype itu dihilangkan KKM. Bu Gina tenang aja. Oh begitu, bagus lah. Ya, itu udah akan hilang Bu Gina nanti tahun depan kita udah pakai itu. Nah, ini yang tadi teh hanya ini bisa pakai ini Bu Gina ya. Kita harus ini lebih mengedepankan ya. Inilah apakah alasan anak-anak itu begitu, kenapa begitu, ini kan motivasi ke perilaku ya, dan kita juga harus memaklumi ya sekarang terjadi learning loss-nya itu karena apa, dan kita juga guru harus refleksi, tidak hanya selalu menuntut gitu ya kepada anak, tapi kita juga harus refleksi
ke dalam diri kita gitu kan. Itu Betul, benar betul, betul. bagus lah ya seperti itu. Dan satu hal kita juga harus melibatkan orang tua. Sama dalam budaya positif juga, saya juga tadi sudah, kalau saya alhamdulillah sih selalu selama pandemi ini ada seri parenting ya dengan orang tua sebulan sekali. Jadi kita mengawal mereka cara membelajarkan di rumah dan lain sebagainya. Kita juga membonding mereka supaya mereka tidak stres dan tidak apatis gitulah ya terhadap kondisi ini. Mereka adaptif dan mereka juga tingkat resiliensinya tinggi gitulah. Nah, kita juga harus memaklumi mereka itu bukan seorang guru gitulah di rumahnya, tapi sekarang dia harus menjadi guru di rumah orang tua gitu ya. Nah, libatkanlah mungkin yang tadi untuk menghadapi permasalahan yang anak itu bisa ditanya misalnya ya, apalagi kalau kita menghitungkan gaya belajar mahnya meureun bugina hese lah ya, kan memang di kurikulum darurat juga kita kan Mas Menteri juga tidak untuk mencapai KD semuanya kan, ada kondisi khusus gitu, DKD mana saja. Nah, dan bahkan yang diperdalam itu karakter kan. Nah, gitu. Jadi kita ke karakter aja gitu kan. Kota Bandung juga kalau yang program PJJ-nya kan ada karakternya juga ya di dalamnya. Ada. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya ya jangan dikeluh. Betul kata Bu Gina, kita sebetulnya nggak usah dikeluhkan lah. Gitu. Apalagi sampai menyalahkan murid gitu. Nah, kita juga harus refleksi sejauh mana kita ini. Nah, kalau saya mah beberapa hari yang lalu lah ya ada KKN gitu bertanya, Bu apakah berhasil? Ya saya mah berhasil gitu. Karena saya ya alhamdulillah lah gitunya sesuai dengan yang saya lakukan ya, karena fokusnya lebih ke karakter, ke kecakapan hidup, ke keterampilan gitu ya, ke proyek ya, itulah ke produk lah, anak-anak keterampilan tidak selalu itu, tapi memang literasi harus gitu ya, harus literasi mah seperti itu. Nah ini ya, terima kasih, salam dan bahagia ini salamnya ke guru penggerak kita semua, dan nanti juga semuanya ini guru-guru se-Indonesia harus menjadi guru penggerak, dan semuanya juga pasti akan menjadi guru penggerak. Itu saja Ibu-ibu dan Bapak, terima kasih ini atas sharingnya malam ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Ada yang mau bertanya atau mau curhat? Curhat dong. Sok atau Bu Gina. Oh ini teman-teman ini ya Bu Gina ini dari Cijawura, Bu Nati dari Panyekan, Bu Puji Cempaka Arum, Bu Lis dari Embong, kemudian Bu Sansan dari Cimincrang, kemudian Bu Yeti Epana Taruna Bakti, siapa lagi nih? Bu Yanti dari Cimincrang juga, ini SDN 086 Cimincrang, ini siapa ya? Pak operator ini atau Pak Asep nih? Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Ayo Bu Gina mau cerita apa nih? Mau curhat apa? Oh iya Pak. Oke, terima kasih kehadirannya Pak. Ayo atau Bu Gina. Ya, pokoknya saya mah mendukung sok. Yang boleh nih guru penggerak mendukung, sok pahami apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan, ilmunya nanti tularkan kepada kami. Saya senang sekali berbagi. Saya terbuka untuk dengan siapa saja, makanya saya juga ini share di beberapa grup yang ini. Ya Bu Gina, banyak banget ya. Saya juga, kalau misalnya gini, kalau kita nggak belajar, kalau dalam KGBN mah ya, guru yang berhak mengajar itu adalah guru yang belajar. Itu sesuatu banget ya. Gitu, itu sesuatu banget di KGBN. Iya kan ada ini, never stop learning cenah gitu. Ya seperti tidak itulah. Pernah berhenti belajar. Ada yang merdeka belajar, ada pembelajaran berdiferensiasi, banyak lah. Seri guru, semangat guru ada juga, dan lain sebagainya. Bagus loh itu semangat guru.
Belajar sepanjang hayat. Kata ini Ibu Nati juga sama CGP juga nih dari Banyak ya di sini ya. Sok lanjutkan perjuangan, nanti kami menyusul. Iya, harus menyusul nanti semuanya akan menjadi guru muda. Itu ada lagi yang mau ditanyakan apa Bu Puji? Bu Puji Kalau mah nanti saya jadi ini Kalau saya mah kadaluarsa, gerak badan. Iya tuh nggak apa-apa kan harus menularkan ini semangat seri semangat guru. Sebentar lagi ada seri apa tuh tadi deh aku lihat itunya Neng. Oh, udah dibuka teh, aku belum Di mana? di Ada si seri apa? PKB, Bu. Di SIM PKB-nya ya. Aduh, Bu udah. Ida apa kabar Bu Ida? Bu open mic dong. Ibu Ida ini senior saya dari SDM Bong nih. Bu, halo, assalamualaikum. Iya. Bu. Ibunya lagi ini kali. Bu Yeti, Bu Evana, Bu Yeti ayo. Bu Yeti ini teman saya di alumni WIT dari Taruna Bakti. Gimana Bu? Iya Bu, Ada yang mau disampaikan? udah cukup Bu. Nanti saya belajar sama Bu Leni biar Bu Yeti, Betul. kalau di sana gimana, ada BK ya? Kalau di Taruna Bakti mah ada BK ya? Kalau ada anak yang bermasalah? ada Bu. Enak atunya Bu Gina, kita mah borongannya inklusi. Iya, borongan. Terus kemudian jadi BK. Nah ini teh restitusi ini ya kita seenggaknya jadi guru BK. Bagus atuh Bu, merangkap gitu ya Bu ya. Waduh, ya tuh capek Bu Yeti. Semangat. Kalau Bu Yeti, kalau di sana di Tarbak, kalau misalnya anak-anaknya pada lager, makanya di mah tidak ada yang melanggar keyakinan kelas. Ada sih Bu, 1-2 gitu. Gimana misalnya? Ditangani tingkat. Oh, langsung sama BK. Iya, sama guru kelasnya dulu sih Bu. Nanti Terus sama BK. Oh. Ada yang mau di-share-kan Bu Eva? ya saling berkolaborasi aja sih Bu. Kalau ada masalah di kelas, biasanya pertama kali yang menangani guru kelas, tapi selanjutnya nanti guru kelas yang menyampaikan ke guru BK. Jadi langsung ditangani berikutnya itu sama guru BK, tinggal guru BK memberi laporan ke guru kelas gitu Bu. Ya, bagus ya. Terus Bu Yeti, Bu Eva, aku manggilnya Bu Eva. Bu Eva, kalau di sana Bu Eva sudah punya keyakinan kelas di kelasnya? Punya dong Bu. Wow, mantap. Apa aja tuh keyakinan kelas Bu Eva? Apa tuh Bu? Ya, Bu Eva sudah pernah mendiskusikan keyakinan kelas dengan murid-muridnya? Ya diskusi sih tentang awal pembelajaran kan buat kesepakatan kelas gitu Nah, ya itu Bu. kesepakatan kelas ya. Kita memang udah kalau kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sudah punya. Belum Bu, kalau untuk keyakinan kesepakatan kelas sih. Nah itu saya juga ini adalah temuan baru Bu Eva. Aku juga ini sesuatu yang baru, keyakinan kelas belum aku temukan gitu ya, belum hal yang baru. Gimana contohnya? Nah contohnya gimana? Nah kita nanti diskusi sama anak-anak, misalnya keyakinan kelas kita tuh tadi semangat belajar. Terus apa lagi? Oh, motivasi belajar gitu. Nah motivasi. Terus apa lagi keyakinan kelasnya? Oh, semangat belajar, motivasi belajar gitu. Terus Kolaborasi gitu. keyakinan dalam diri, giat belajar bisa ya. Wah ini ibu dari Guru Minda ini baru datang, kayaknya macet ya di Gede Bage. Ibu Guru Minda baru datang, Ibu Iin ya kayak gitu ya Bu. Ya Bu Eva. Oh apa? Oh ya banyak lah Bu yang harus kita sampaikan. Jadi ya kayak misalnya tadi kita kan, kalau keyakinannya kita keselamatan, untuk keselamatan kita memakai helm, untuk keselamatan kita memakai masker atau kesehatan seperti itu ya. Keyakinan di kelasnya kita harus bagaimana menghargai teman, kemudian menghormati teman. Jadi
kalau misalnya ada anak yang mengganggu teman, nanti kita restitusinya masukinnya kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa yang dilanggar, kamu tidak menghargai teman gitu, tidak menghormati teman. Jadi kalau misalnya teh untuk merestitusi anak, kita sangkut pautkan dengan nyala disebutnya teh keyakinan gitulah. Kalau dulu mah kan peraturan lah gitunya, kamu melanggar peraturan. Nah, kalau peraturan kan kesannya hanya satu arah, kalau keyakinan kan diyakini semua gitu. Itulah Bu. Ya, jadi itu harus kayaknya kita harus bikin kayak pohon keyakinan Bu Epa. Kalau enggak saya mah ini saya akan melakukan praktek baiknya kayak gini Bu Epa. Kita kayak pakai kertas-kertas lah seperti itu yang ditempel, kertas yang ditempel, nanti dia setiap orang menuliskan keyakinan dalam dirinya anak murid, kemudian kita pilih nanti mana yang dijadikan keyakinan kelas gitu. Apa aja contohnya? Satu, semangat belajar. Jadi kalau ada anak yang malas, yang nggak mengerjakan tugas, nanti kita restitusinya, kita panggil anaknya, kamu kenapa nggak mengerjakan tugas atau apa, kamu ini sudah melanggar keyakinan kelas yang ini gitu. Jadi bukan peraturan lah, bukan peraturan, jadi harus keyakinan. Kemudian mengganggu teman, dia misalnya ada yang ngambil penghapus atau pinjem atau menyobek, sok itunya gening baru dapat nyobek apa kertas, kamu melanggar keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Mengganggu teman gitu. Terus keyakinan tidak boleh mengganggu teman, menghormati. Nah seperti itu keyakinan kelas. Nanti saya juga akan harus praktek ini keyakinan kelas. Neng Gina udah punya keyakinan kelas atau Bu Nati, Bu Puji, Bu Iim, Bu Sansan, Bu Yanti, Bu Ida dan lain sebagainya. Pak Rijal, gimana Pak Rijal? Apa kabar Pak Rijal? Ini SMP Pak Rijal tuh SMP ya? Udah punya. Nah biasanya kalau yang SMP mah udah punya keyakinan kelas ya? Insyaallah ada. Ya. Bulan. Apa aku Gina? Coba aku ini keyakinan kelasnya seperti ini, masuk nggak ya? Mana coba? Belajar sama ibu harus bahagia, itu masuk nggak? Itu keyakinan kelas. Ya, nanti itu masuknya gini, kalau ada yang nangis atau ya. ada yang pengen cepat pulang, kamu berarti tidak bahagia dengan ibu. Nah seperti itu. Pokoknya jangan kalau tidak bisa, tidak boleh nangis. Tanya saja sama Ibu Gina, gitu kan. Saya sering seperti itu karena saya kan ngajarnya di kelas 1 ya. Kan saya kan baru tahu ini ilmunya ada keyakinan kelas kan. Pokoknya saya di kelas itu suka begitu. Ayo harus bahagia ya, gitu kan. Kemudian kalau tidak bisa, tidak boleh nangis. Tanya saja sama Ibu Gina, seperti itu. Jadi memang waktu itu ada yang menangis, itu kan. Entah apalah itu, mungkin konfliknya sama mama, mungkin tidak dibelikan atau apa gitu ya sama mama. Tapi ketika diajak ngobrol kan harus bahagia. Pas besok-besoknya lagi dia sumringah gitu. Berarti kan itu mah konflik di rumah ke bawah-bawah ke sekolah seperti itu. Jadi kayak tadi itu masuk ya ke keyakinan ya. Iya, keyakinannya harus bahagia gitu. Jadi kalau ada anak yang nangis, nanti kita restitusi. Tanyain dulu kenapa gini-gini dulu. Nanti kamu ininya menyalahi apa ya? Melanggar lah gitu. Harus bahagia dong gitu. Atau enggak misalnya boleh ada teman yang bertengkar, itu juga kan melanggar keyakinan kelas yang seperti itu ya, bisa. Atau tidak menghargai orang lain, nah seperti itu. Bu Ida raise hand ya Bu, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Tapi Bulan, maaf jenanya. Jadi gini, karakter siswa SD dengan SMP itu berbeda. Tapi untuk SMP ini dia lebih sedikit berani kan.
Terus apalagi faktor lingkungan itu sangat menunjang menjadi perubahan sikap ke anak tuh. Itu. Nah, itu yang saat ini yang banyak kendala dari saya di SMP khususnya yang dihadapi di SMP 61 itu apalagi faktor lingkungannya itu sangat berpengaruh sekali. Iya. Karena memang kan usia SMP itu pencarian jati diri ya. Nah, betul. Nah, itu berat banget dia harus melihat contoh yang benar-benar perfecto lah merenangnya. Jadi kalau misalnya seorang guru sudah puntennya melakukan kesalahan, dia udah dicoret gitu menku budak SMP mah meureun naon si bapak eta mah gitu kan. Udah ilfil ya. Udah ilfil enggak? Makanya itu berat banget ya. Berat banget ya figur seorang guru SMP. Ya itulah Pak Rijal. Tapi kita bisa lah. Asal kita mau ya. Semua bisa asal semua bisa asal mau, dan itu memang ruhnya seperti itu. Kita memang harus menjadi suri tulodo ingar sosung tulodo ing madya mangun katso, itu memang filosofinya. Saya juga belajarnya awalnya dari situ ya, dari modul 1.1 tuh kita berpijaknya dari situ dulu. Kemudian kita memang sebagai pendidik juga hanya menuntun kodrat yang ada pada anak. Ya, ini ada Bun Ati di sini, kodrat alam dan kodrat zaman ceritanya. Jadi anak itu bukan kertas kosong, tapi kita yang menebalkan. Dia itu sudah ada jalan hidupnya lah gitunya dari Tuhan, itu sudah ada, dia mau jadi apa. Tinggal kita menebalkannya seperti itu. Ya mungkin SMP mah sudah ada ditebalkan di SD. Nah, tinggal dipertebal lagi gitu. Nah, sesuaikanlah dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau ya mungkin anak SMP apalagi, kalau kita belajarnya masih ya tempo dulu lah, udah anak tidak suka, dia akan meninggalkan kita. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu ngelihat guru teh ada yang baru lagi, ya misalnya bisa belajar dari gurunya. Nah, itulah yang harus kita cari. Pak Rijal bisa kalau saya suka cari ilmu di Ekoji Channel, Pak Rijal boleh nanti dilihat aja di YouTube ya, namanya Pak Profesor Eko Indrajit, itu dia dosen. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana cara mengajar anak ya. Ya terima kasih banget atas luangnya. Ada Pak Irwan, boleh nanti sama saya dipoto dulu. Ya sip. Terima kasih banyak banget ya Ibu Bapak udah meluangkan waktunya. Semoga Allah senantiasa memberi kebaikan yang lebih banyak kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Gimana perasaannya mendengar? Semangat. Lagunya membuat apa? Kan lagunya ada yang membuat semangat buat ya. Lagunya buat semangat ya. Nah, gitu ya lagunya mungkin ada yang sudah mendengar atau belum ya, itu lagu yang paling ngehits. Pertama-tama ucapan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dalam undangan dari yang sudah biasa kita lakukan ya sebulan sekali. Tujuannya tiada lain kita supaya terjalin silaturahmi dan komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Ibu-ibu yang sinyalnya misalnya kurang boleh off-cam juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa off-cam juga boleh. Nah itu. Kemudian hari ini acaranya apa saja? Saya mau sosialisasi tentang budaya positif sebagai
pembelajaran saya dalam program penggerak ya, saya harus mensosialisasikan kepada murid, kepada rekan guru dan kepada orang tua. Ibu sudah melihat apa tuh namanya kanva saya, PPP-nya sudah terlihat. Selamat datang di kelas integrasi learning tadi ada tadi? Ada. Oke ya. Ini saya melihatnya judulnya kelas integrasi. Karena di sini saya bukan untuk menggurui gitu ya. Kita sharing aja ya Bu ya, diskusi lah gitu ya. Saling berbagi karena saya memang ini harus menyampaikan pembelajaran yang saya terima dari program guru penggerak ini. Nah, ini seri parenting untuk orang tua tentang budaya positif. Oke, maaf ini saya jadi admin juga, jadi sekalian. Kemudian nih, oke, ini seri parenting. Salam dan bahagia. Kalau guru penggerak itu seperti itu. Salam dan tetap selalu bahagia. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bahagia ya. Kenapa? Karena bahagia itu kita yang ciptakan. Apapun yang terjadi kita ikhlas saja. Memang sekarang kan pandemi udah mau 2 tahun. Kata ibu-ibu teh saya harus jadi guru di rumah ya. Bagaimana lagi ya, bahagia aja. Nih Bu Leni mau nanya, apa kabar hari ini? Bagaimana perasaannya? Tadi Ibu Leni mah nanya tentang lagu Tihan ya, lagu Pelajar Pancasila. Nah sekarang siapa yang mau berbagi kabar bersama saya dan perasaannya? Siapa yang mau berbagi? Ayo Mama, siapa yang mau memperdengarkan suara khasnya, suara halimpunya? Boleh? Boleh open mic Mama? Ini Bu Dede Fitriani, Mama siapa ini teh? Boleh open mic? Maaf ya, boleh Bu? Mama. Oh, Melda. Oh iya, Mama Melda. Apa kabar Mama Melda? Bagaimana perasaannya hari ini? Baik, alhamdulillah, Bu. Ya, masih semangat menjadi guru di rumah? Apa mau libur? Semangat, Bu. Semangat ya, alhamdulillah. Semuanya di sini semangat ya. Siapa lagi yang mau open mic, yang mau berbagi? Bu Leni, saya hari ini lagi bete. Kenapa? Karena misalnya nggak dapat arisan. Ada yang mau berbagi kabar ya, berbagi kabar. Ada lagi? Nggak ada. Ya gak apa-apa. Oke, terima kasih Mama Melda ya. Kita nih hari ini tuh apa aja sih Ibu Leni mau menyampaikan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Pastinya ibu-ibu udah tahu berarti. Siapa yang tahu? Ada yang sudah tahu apa sih budaya positif? Positif itu kebaikan atau keburukan ya? Kebaikan. Kebaikan. Nah, kebaikan ya. Jadi budaya-budaya positif itu budaya-budaya kebaikan. Itulah garis besarnya. Di sini ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter katanya ya. Seberapa besar pendidikan di sekolah dapat berdampak pada pendidikan karakter murid. Nah, Ibu Leni mau nanya, kalau sekolah itu mempengaruhi karakter murid tidak menurut ibu-ibu? Siapa yang mau open mic lagi, yang menjawab lagi? Boleh Mama Humaira, biasanya Mama Humaira. Mama ini Bu Nindi, Mama siapa ya udah open mic nih? Marvel. Oh iya, Mama Marvel gimana? Berpengaruh tidak sekolah itu kepada karakter murid? Berpengaruh. Ya, berpengaruhnya gimana coba? Kalau misalnya anaknya lebih senang sekolah di sekolahan.
Terus kalau itu kan berarti budaya atau sekolah itu berpengaruh ya terhadap pembentukan karakter murid. Kalau di sekolahnya diajarkan kebaikan, pasti murid akan menjadi baik. Setuju ya ibu-ibu? Oke. Nah, bagaimana kalau di rumah? Apakah di rumah juga akan demikian? Ya. Kalau misalnya di rumah diajarkan kebaikan, pasti anaknya akan menjadi baik. Iya enggak? Ya. Iya ya. Jadi seperti itu ya. Ini yang ingin kita perbaiki di Indonesia lah ya pada umumnya, itu kita akan memperbaiki karakter murid gitu ya. Kenapa coba Bu ya? Kalau menurut saya, kenapa pemerintah itu ingin memperbaiki karakternya dulu? Karena apa? Karena kita sudah refleksi mungkin ya. Kalau orang Indonesia itu kepintarannya itu tidak mungkin cuman misalnya rata-rata lah seperti itu ya. Jarang orang yang seperti Pak B.J. Habibie misalnya seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang pintar itu mereka dimiliki oleh orang keturunan lain lah ya, etnis lain lah yang tidak kita sebutkan lah gitu. Jadi kita tapi udah aja orang Indonesia mah ya misalnya ada beberapa yang memang mereka bisa pinter lah, anggaplah seperti itu, bisa cerdas. Tapi yang paling yang ingin dicapai oleh kalau bisa semua penduduk Indonesia, murid-murid Indonesia gitu ya, yaitu berkarakter yang baik ya. Gitu, pembentukan karakter yang baik, karakter profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Leni, bahasan yang seri parenting bulan kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila ada 6, ataupun juga dalam pembelajaran anak-anak kemarin Bu Leni sudah menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Leni punya hadiah nih. Siapa yang bisa menjawab dengan lengkap tentang profil pelajar Pancasila? Nih yang ke-6-nya, yang mau raise hand boleh. Ada hadiah dari Bu Leni. Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh pakai diketik di kolom chat atau misalnya langsung boleh. Boleh Mama Yopi? Mama Yopi mau jawab? Harus nyontek Bu Guru, lupa. Harus nyontek, nggak apa-apa, boleh nyontek sok. Boleh. Apa aja Cing kira-kira ya mama-mama yang lain? Ada juga yang ada nggak contekannya deket di situ? Aktif, bergotong royong. Lagi? Buka paririmbon dulu ya. Buka paririmbon. Nih ibu-ibu Mama Yopinya buka paririmbon dulu. Hadiahnya berlaku nggak nih? Nanti pada pengen semuanya. Ayo siapa yang nggak usah buka paririmbon tapi udah tahu langsung. Ayo aku. Ada nggak yang bisa? Yang masih ingat? Lalu lupa lagi ya? Berteman. Ya. Bernalar ya. Kebinekaan global, bergotong kreatif. Oke, terima kasih Mah Yopi. Nah itu ya ada 6 ya Bu ya. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Nah itu adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh murid-murid di Indonesia ya, yang pemerintah ingin murid Indonesia tuh memiliki profil seperti itu. Tentu saja sebelum murid-muridnya memiliki profil itu, kitalah orang dewasa yang harus memilikinya dulu, karena anak itu peniru ulung ya. Nih, karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Karena ini ya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu bahagia nanti ya, dan selamat sekarang dan nanti gitu ya. Intinya seperti itulah. Tadi ya karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, Bu Leni berharap orang tua di rumah juga sama ya.
membelajarkan, membiasakan, membudayakan budaya-budaya positif ini supaya anaknya memiliki karakter yang demikian. Oke, lanjut nih. Penerapan disiplin positif di rumah. Bagaimana ya? Kan kata ibu sering Bu Leni sampaikan, tidak boleh nyaah dulang gitu ya. Bu Leni bilang, kalau misalnya anak sekolah diantarkan jangan terlalu dekat sekolah gitu, biarkan sampai rel kata ibu. Nanti di situ anak jalan sendiri dan jangan dibawain tasnya, bawa aja sendiri gitu kan, itu biar mereka mandiri. Kemudian juga dalam mengerjakan tugas biarkan anak sendiri mandiri. Nah kemarin kan pas begitu buat prakarya, pas Bu Leni nanya tuh di PAS-nya, coba anak-anak kemarin bikin apa? Bikin figura. Gimana bikin figura? Gimana ya? Nah, anak-anaknya, oh mama ya yang ngerjainnya. Ketawa aja gitu ya. Nah itu ya. Nanti kita semester depan lebih baik lagi ya dalam menerapkan pembelajaran kepada anak gitu ya. Jangan hanya saya di sekolah tapi juga ibu di rumah. Menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman. Nah ini ya, mamah-mamah tuh gak boleh bete. Kalau mamahnya bete nanti nular sama anaknya dan sama warga rumah ya. Mamah-mamah katanya gini, mamah harus strong, gak boleh bete ya. Mama kalau misalnya lagi kesel nih sama suami gimana ya, dijaga aja, jangan dilampiaskan kepada anak ya, karena anak mah nggak tahu apa-apa, dia inginnya happy aja ya gitu, tidak mau memikir, tidak belum mengerti lah ya. Jadi terus ya mamanya harus strong lah, kalau ada apa-apa boleh konsultasi Bu Leni, saya ada masalah ini gini misalnya, kalau mau mendapatkan solusi gitu ya, jangan jadi marah-marah ke anak. Misalnya, Bu Leni kenapa ya anak saya teh mending nggak mau nulis, nah pokoknya langsung dipanggilatkan wae, nah gitu ya. Nah anak mah seperti itu ya Bu, dan lain sebagainya lah. Saya selalu memberikan kesempatan kepada ibu untuk berdiskusi lah ya dengan saya. Kemudian biasakan untuk berdiskusi dan mengajak anak bercerita atau ngobrol. Nah waktu kapan ya Bu Leni pernah nanya, kan ada tuh di pelajaran tema 3 kalau nggak salah, itu ada gambar anak dan orang tua lagi di bawah pohon olahraga, kemudian lagi ngobrol gitu ya. Anak-anak pernah ngobrol nggak sama mama sama bapak? Enggak. Wah masa sih, mungkin aja mereka lupa ya, nah, mungkin, tapi bisa jadi karena mungkin mama ngobrol nanti nyuruh ngerjain tugas. Nah nanti mah besok lagi libur, ajak anak-anaknya ngobrol, duduk manis, ngopi santik gitu di depan rumah, atau misalnya di GBLA misalnya ya, bawa bekalnya gitu sambil ngeliatin cicak nggak ada cicak ya sambil ngeliatin mobil yang lewat misalnya gitu ya. Nah kita harus membuat anak merasa bahagia lah ya. Itu juga budaya-budaya yang positif yang bisa ibu lakukan di sini. Kemudian membimbing perilaku dapat membedakan mana yang disiplin dan mana hukuman kasih sayang yang tepat atau sesuai ya. Jadi kadang-kadang kita tuh masih bingung lah, anak-anak yang dulu mah misalnya digebuk gitu supaya nurut. Nah anak-anak mah sekarang mah beda dah, mereka bukan sato gitu ya, yang kayak kerbau yang dipecut, yang dipukulin gitu, kemudian dia akan menggarap sawah gitu istilahnya. Mereka mah bukan ya, mereka itu sebetulnya ya hewan juga tidak demikian perlakuannya. Jadi kita harus lebih memanusiakan hubungan, lebih manusiawi lah. Anak-anak itu dia memang masih kecil, tapi dia juga punya hati, dia juga punya pikiran yang kalau misalnya kita secara baik-baik berbicara, mereka pasti akan mengerti gitu ya Bu ya. Jangan selalu dengan kekerasan, apalagi kekerasan fisik. Dijewer misalnya, diciwit, gitu nggak boleh ya. Ataupun dengan kata-kata itu juga nyeri hati gitu ya. Nggak boleh lah. Ibu Leni sudah sampaikan juga materi tentang bullying ya kemarin gitu kan. Ibu
3 posting tuh minggu kemarin kita udah mempelajari profil sedikit banyak lah tentang profil pelajar Pancasila. Nah itu juga bisa diterapkan. Jadi kita mulailah saat ini, mulai dari hal yang kecil ya, kita ciptakan memori mereka untuk bahagia bersama kita orang tuanya, ibu sebagai guru di rumah ya, yang pertama dan utama. Jangan sampai gini, Bu nggak mau sekolah teh, nggak mau di sekolah di rumah teh, mamah mah galak. Nah Ibu Leni tidak ingin mendengar lagi seperti itu gitu ya. Ya Ibu juga sedih gitu. Ya Ibu juga di sini kan nggak boleh setiap hari ngajar misalnya ya, karena aturan lah ya. Jadi mama-mama wayahan gitu. Tapi Ibu berharap mulai dari sekarang ke depannya lebih lebih sabar. Ditambahin sabarnya. Kemudian lebih sikapnya lebih bijaksana. Lebih bisa mengontrol emosi gitu ya, supaya ibu-ibu juga nggak darting, supaya ibu-ibu juga nggak sakit ya. Karena penyakit itu awalnya dari pikiran ya gitu. Oke, ini ya. Ini ada pelajaran 3 motivasi perilaku manusia. Nah, katanya 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Seseorang berbuat sesuatu karena dia ingin dipuji misalnya ya. Ingin disanjung katanya ya gini. Atau merasa tidak enak kalau tidak ikut nanti tidak enak, misalnya gini nih, mama teh diajakkan tah jumba misalnya, atau senam, atau misalnya kemana lah sama teman-teman tetangga misalnya, aduh kalau enggak ikut kayak di sini baedan misalnya gitu. Nah itu ini motivasi ini motivasi yang tingkat rendah gitu ya, maksudnya ini people pleaser. Orang tipe ini adalah seorang yang people pleaser namanya bahasa Inggrisnya, karena dia hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi diri sendirinya teh teraniaya misalnya. Nah jangan sampai seperti itu ya, kita harus menjadi manusia yang merdeka, tidak boleh tertindas. Nah kan kita udah merdeka ya. Yang kedua, motivasi perilaku anak. Nah makanya ini yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya mengerjakan tugas untuk dapat nilai. Boleh nih dinilai enggak? Ya pastinya biar kita dinilai. Tapi ya nggak apa-apa. Oh iya Bu, gini-gini. Nah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Melakukan sesuatu karena nilai yang diyakini. Motivasi bersifat internal itu dari dalam. Saya belajar mengerjakan tugas karena saya ingin bisa. Saya orang yang bertanggung jawab dan saya orang yang rajin. Saya ingin pintar, ingin belajar. Nah ini adalah motivasi yang paling baik ya Bu ya. Bu Leni berharap dan mungkin seluruh Indonesia guru-guru berharap anak-anak munculnya melakukan kegiatan, melakukan aktivitas belajar, datang ke sekolah, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Motivasinya yang nomor 3 ini, dia itu mengerjakan tugas karena biar saya bisa gitu. Saya belajar biar saya pinter gitunya istilahnya. Jadi bukan belajarnya itu bukan karena mau ujian, bukan karena biar dapat nilai, bukan karena ingin biar kata Bu Leni itu meni rajin, bukan ya. Jadi kita akan menanamkan kepada anak untuk memiliki motivasi yang ketiga ini. Makanya Bu Leni gini kan selalu, yang mau belajar baca silahkan, Ibu ingin melihat ya. Jadi yang mana yang memang anak itu memang ingin bisa gitu. Karena ini motivasi perilaku manusia yang ketiga. Ini yang paling bagus, yang paling baik. Misalnya ibu-ibu, saya mah jumba teh hayang sehat, saya mah jalan kaki tuh pengen sehat, tersedah bukan hayang kapujiku itu, bukan hayang di baturan misalnya gitu ya. Ibu-ibu harus punya motivasinya seperti itu. Karena saya memilih ini karena saya ingin sehat gitu kan. Saya melakukan sesuatu karena saya
karena nilai yang ada dalam diri saya. Misalnya saya seorang yang jujur, saya seorang yang bersemangat, saya seorang yang pekerja keras, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi itulah motivasi perilaku manusia yang paling baik gitu ya, nomor 3. Oke, nih satu lagi, Bu Leni bisa kepanjangan. Anak itu belajar dari kehidupan. Ini kata Ibu Dorothy Launo. Ya, apa aja sih? Nih, kelihatan nggak ya? Jika anak hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Ya, kalau misalnya kasea wae gitu, jadi akan melawan. Kemudian nih, bentar, ada yang masuk lagi. Nah, jika anak hidup dalam ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memprihatinkan, maaf ya, kan ditakut-takuti lah pokoknya. Tidak boleh. Anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihani diri sendiri. Anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Mun diejek wae kayak jadi pemalu. Anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar merasa iri. Nah, ini ya. Hidup dengan kecemburuan. Misalnya tuh si itu ngabanding-bandingkeun gitu jeung batur. Nanti teh dianya akan menjadi orang yang merasa iri. Anak hidup dengan rasa malu, mereka akan belajar untuk merasa bersalah. Hidup dengan dorongan, mereka belajar percaya diri. Nah, itu ya. Jadi kita harus mendorong, ayo kamu bisa, seperti di kelas Bu Leni. Semuanya harus nulis ya ke depan. Jadi seolah memaksa, padahal itu Bu Leni mendorong supaya mereka percaya diri. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak selalu KM. Semua diberi kesempatan untuk memimpin doa dan sebagainya. Supaya anak percaya diri ya. Kemudian anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran. Kemudian mereka belajar apresiasi, puji. Nah ya, wah hebat kamu gini-gini. Nah ya, dia juga akan menghargai orang lain, orang yang bahagia. Dia akan membahagiakan orang lain. Dan anak hidup dengan ketujuan, mereka menyukai diri mereka sendiri. Ya, hidup dengan pengakuan, mereka memiliki tujuan. Hidup dengan berbagi, mereka akan belajar kemurahan hati. Kita ada makanan kasih tepedit. Dia juga nanti akan bager gitu ya, kemurahan hati. Hidup dengan kejujuran, mereka belajar kejujuran ya. Hidup dengan keadilan, mereka juga, intinya anak itu peniru ulung dan orang tuanya yang mencontohkannya gitu ya. Jadi jangan salahkan anak. Seperti dalam hadis, dalam Al-Qur'an ya, agama kita, anak itu bagaikan selembar kertas yang kosong, kita yang menuliskannya. Nah, kita yang menebalkannya. Bukan selembar kertas yang kosong, tapi kosong tabula rasa, tapi dia itu sudah ada garis-garisnya. Kalau dalam guru penggerak misalnya gini ya, diibaratkan guru itu katanya seorang petani, sama ya orang tua juga. Seorang petani, dia menanam jagung. Semua ditanam satu-satu gitu kan. Ada yang mengkol gitunya, ada yang kan kalau pohon jagung teh ada yang jangkung, ada yang kenek gini gitulahnya. Nah, pasti itu akan ada perbedaannya. Nah, tugas kita apa? Tugas Ibu Leni, tugas orang tua memelihara bisi aya tanaman anu ngaganggu, seperti Bu Leni kalau hari Sabtu Minggu Ibu suka ke kebun mengambilin putri malu katanya si anu namanya tuh yang benalu gitu ya, yang suka melilit tanaman singkong Ibu. Nah, kata Ibu teh kayak gini merenya, seperti itu filosofinya ya Bu ya, filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Jadi kita anak itu biarkan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kalau yang belum bisa baca ya udah kita ajarinnya membaca. Yang udah pinter ya kita ajarinnya yang lain lagi dan lain sebagainya gitulah ya. Terus kita juga harus membelajarkan yang terjadi kekinian. Seperti kemarin udah belajar Canva ya, udah ajarin Canva, terus kita mengakses Google Form, Kahoot dan lain sebagainya. Nah itu ya. Karena kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu juga ya, kita harus mengikuti dengan perubahan zaman. Ya sekarang perubahan zaman begitu dahsyat, banyak dalam banyak hal, termasuk informasi. Kemarin libur ayeuna henteu. Kemarin cenah ieu PTM ayeuna henteu misalnya gitu. Nah, itulah kita harus adaptif ya, jangan mudah baper intinya.
Nah, ini terima kasih, tetap semangat menjadi orang tua terbaik di rumah karena guru yang utama dan pertama buat anak-anak di rumah adalah orang tuanya. Itu saja mungkin dari Ibu Leni ya.